Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini kembali lagi dengan pelajaran Bu Zahra ya, yaitu di pelajaran matematika. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu operasi hitung bentuk aljabar pada pemangkatan. Jika minggu lalu materi yang kita bahas yaitu operasi hitung bentuk aljabar pada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemangkatan. Agar kita bisa memahami materi dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara mengalihkan secara berulang suku-suku yang dipangkatkan, baik itu suku 1, suku 2, dan seterusnya. Baiklah, pertama kita bahas suku 1 dulu ya. Nah, masih ingat materi tentang sifat bilangan berpangkat, di mana apabila A dipangkatkan N, maka A dikalikan sejumlah N faktor. Nah, bagaimana dengan A pangkat 4? Maka A itu dikali sebanyak 4 kali, yaitu A dikali A, dikali A, dikali A, sebanyak 4 kali. Kemudian, apabila A dikali B, kemudian dipangkatkan dengan N, akan sama dengan A dipangkat N, kemudian dikali dengan B pangkat N. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan hasil pemangkatan berikut. A dipangkat 4, B, 2Q dipangkatkan 3, kemudian C, min 3XY kuadrat dipangkat dengan 2. Nah, pertama kita jawab yang A dulu ya. A dipangkat 4. Nah, ingat ya, apabila A dipangkatkan N, maka A tersebut dikali sebanyak N faktor. Di sini A pangkat 4, jadi A-nya dikali sebanyak 4 kali. Jadi, A dikali A, dikali A, dikali A. Nah, paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan yang B. 2Q dipangkat dengan 3. Nah, ingat juga pada sifat bilangan berpangkat, A dikali B dipangkatkan N, maka akan sama dengan A dipangkat N kemudian dikali dengan B pangkat N. Jadi pada contoh B ini 2 dipangkat 3 kemudian dikali Q dipangkat 3. 2 dipangkat 3 hasilnya 8 dan Q dipangkat 3 hasilnya Q pangkat 3. Nah, jadi, hasil akhirnya adalah 8Q pangkat 3. Nah, kemudian kita lanjut soal C. Min 3XY kuadrat dipangkatkan 2. Nah, ini juga sama ya. Jadi, min 3 dipangkat 2 dikali dengan X dipangkat 2, kemudian Y kuadrat dipangkat 2. Hasilnya, min 3 dipangkat 2 adalah 9, X kuadrat tetap, kemudian Y kuadrat dipangkat lagi dengan 2, maka pangkatnya dikalikan 2 dikali 2, hasilnya 4. Jadi, Y pangkat 4. Jadi, hasil akhirnya adalah 9X pangkat 2, Y pangkat 4. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya cara menentukan pemangkatan bentuk aljabar pada suku 1? Bagaimana dengan suku 2? Nah, pada pemangkatan bentuk aljabar suku 2, kita dapat menggunakan perkalian biasa dan segitiga Pascal. Agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil pemangkatan berikut. A, X tambah 2 dipangkatkan 2, dan B, 2X kurang 3 dipangkat 3. Nah, kita kerjakan yang A dulu ya. Cara pertama yaitu menggunakan perkalian biasa. Jadi, X ditambah 2, kemudian dipangkatkan 2. Maka, X tambah 2 ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi,
X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya seperti perkalian yang telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi, X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian, X dikali 2 hasilnya 2X. Selanjutnya, 2 dikali X hasilnya 2X. Dan terakhir, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 2X ditambah 4. Nah, kemudian 2X ditambah 2X, maka 4X. Jadi, hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, bagaimana dengan pemangkatan bentuk aljabar menggunakan segitiga Pascal? Sebelum itu, bentuk segitiga Pascal seperti ini ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, 1 ini merupakan pangkat 0. Bagaimana dengan pangkat 1? Di ujung-ujungnya kita tulis 1. Kemudian, untuk pangkat kedua, kita jumlahkan pada barisan sebelumnya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Dan di ujung-ujungnya kita tulis 1. Bagaimana dengan pangkat 3? Sama juga ya. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan di ujung-ujungnya juga kita tulis 1, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat pada soal adalah pangkat 2, maka barisannya adalah 1, 2, dan 1. Jadi kita tulis X ditambah 2 kuadrat sama dengan 1, 2, 1. Kemudian kita tulis semua sukunya pada setiap angka 1, 2, dan 1 ini. Kemudian semuanya kita jumlahkan. Sehingga seperti ini ya. Setelah itu, kita beri pangkat pada setiap sukunya. Di sini kita lihat pangkatnya adalah 2. Maka untuk suku pertama kita beri pangkat dari yang paling tinggi, yaitu 2. Jadi, X di pangkat 2, kemudian X di pangkat 1, dan X di pangkat 0. Kemudian, suku yang kedua kita beri pangkat dari yang paling rendah, yaitu pangkat 0. Jadi, 2 di pangkat 0, kemudian 2 di pangkat 1, dan 2 di pangkat 2. Kemudian kita operasikan semuanya ya. Jadi, 1 dikali X di pangkat 2, kemudian 2 pangkat 0 adalah 1. Mengapa 1? Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Ditambah dengan 2 dikali X, X pangkat 1 hasilnya X ya, dan 2 di pangkat 1 hasilnya 2. Jadi 2 dikali X dikali 2. Kemudian ditambah dengan 1 dikali X pangkat 0 hasilnya 1, dan 2 di pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 1 dikali 1 dikali 4. Nah, kita operasikan 1 dikali X pangkat 2 dikali 1, hasilnya adalah X pangkat 2, ditambah dengan 2 dikali X dikali 2, hasilnya adalah 4X, ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. Jadi, hasil akhirnya adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Nah, kita lihat sama ya, dari kedua cara ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Bagaimana dengan contoh yang B? Nah, pertama kita gunakan perkalian biasa dulu ya. 2X dikurang 3, kemudian dipangkat 3, maka 2X dikurang 3 ini dikali sebanyak 3 kali. Jadi 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3 dikali dengan 2X dikurang 3. Kemudian kita operasikan satu persatu. 2X dikali 2X, kemudian 2X dikali min 3, kemudian min 3 dikali 2X, dan min 3 dikali min 3. Setelah itu, kita peroleh hasilnya dari sini. Kemudian kita kalikan lagi dengan sisanya, yaitu 2X dikurang 3. Nah, cara seperti ini pasti lama ya adik-adik, dan tidak begitu efektif. Untuk itu, kita gunakan segitiga Pascal saja ya. Kita lihat di sini.
Barisan dari pangkat 3 adalah 1, 3, 3, 1. Jadi, 2x dikurang 3 dipangkatkan 3 akan sama dengan 2x ditambah min 3 kemudian dipangkatkan 3. Nah, kemudian kita tulis 1, 3, 3, 1. Sama seperti contoh sebelumnya, kita tulis semua sukunya pada angka 1, 3, 3, dan 1 ini. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu, setiap sukunya kita beri pangkat. Pada suku yang pertama, kita tulis dari pangkat yang tertinggi. Nah, pada soal ini, pangkat tertingginya adalah 3. Jadi, kita tulis 2x di pangkat 3, kemudian 2x di pangkat 2, kemudian 2x di pangkat 1, dan terakhir 2x di pangkat 0. Nah, pada suku yang kedua, kita beri pangkat dari yang paling rendah, yaitu 0. Jadi, min 3 di pangkat 0, kemudian min 3 di pangkat 1, min 3 di pangkat 2, dan terakhir min 3 dipangkatkan dengan 3. Kemudian kita operasikan semua sukunya. Jadi 1 dikali 2x di pangkat 3, maka 2 di pangkat 3 dikali dengan x pangkat 3, dan dikali dengan min 3 pangkat 0. Min 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3, x pangkat 3 dikali dengan 1. Kemudian 3 dikali dengan 2x pangkat 2. 2 di pangkat 2 dikali dengan x di pangkat 2. Dan min 3 di pangkat 1, hasilnya min 3. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2x di pangkat 1, hasilnya 2x dikali dengan min 3 di pangkat 2, hasilnya 9. Dan terakhir ditambah dengan 1 dikali 2x pangkat 0, hasilnya 1, dan dikali dengan min 3 di pangkat 3, hasilnya min 27. Nah, dari sini kita operasikan, jadi 1 dikali 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 dikali 1, hasilnya adalah 8x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikali x pangkat 2 dikali min 3, hasilnya adalah min 36x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2x dikali 9, hasilnya adalah 54x. Dan terakhir ditambah dengan 1 dikali 1 dikali min 27, hasilnya adalah negatif 27. Jadi hasil akhirnya adalah 8x pangkat 3 dikurang 36x pangkat 2 ditambah dengan 54x dikurang dengan 27. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya bagaimana cara menentukan pemangkatan bentuk aljabar pada suku 2? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan materi yang sudah dijelaskan di video tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali semua materi pembahasan dan contoh soal yang ada di video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.